Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Juwita di sini berdasarkan review dari teman-teman di YouTube. Di YouTube channel saya kemarin sudah ada yang menonton uji komprehensif saya dan ada beberapa yang ingin melihat perangkat pembelajaran yang saya gunakan untuk uji komprehensif. Baik, hari ini saya sempatkan untuk menunjukkan bagaimana rancangan pembelajaran saya dalam uji komprehensif. Sebelumnya, uji komprehensif ini kita diminta untuk mengupload 2 perangkat yang sangat kita kuasai. Kemudian, dari 2 perangkat itu, dosen penguji akan memilih atau menentukan kita harus mempraktikkan perangkat kelas berapa berdasarkan apa yang kita upload. Jadi maksudnya saya mengupload 2 perangkat, kemudian dosen penguji yang menentukan saya harus mempraktikkan kelas berapa. Di sini saya mengupload 2 perangkatnya adalah kelas 4 dan kelas 6. Kelas 4 saya upload adalah rancangan pembelajaran lengkap, kelas 6 pun sama. Di sini saya belajar menguasai kedua materi yang sudah saya siapkan. Tidak lupa juga saya menyiapkan materi tambahan, belajar tentang 8 keterampilan guru, rangkuman advance material, dan rangkuman konsep dasar ilmu pendidikan. Karena saat kita uji komprehensif itu, selain kita praktik mengajar, setelah itu kita juga ditanya-tanya seperti saat kita uji skripsi. Dan alhamdulillah apa yang saya pelajari ini keluar. Kemudian kemarin saya diminta untuk mempraktikkan kelas 4. Langsung saja saya review seperti ini tampilan perangkat pembelajaran sekolah dasar kelas 4 yang saya gunakan untuk praktik. Saya dari LPTK Universitas 11 Maret. Saya memilih tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran ke-1. Di sini diharapkan para mahasiswa itu membuat rancangan pembelajaran untuk 3 JP atau 3 jam pertemuan. Dengan catatan 1 JP-nya adalah 35 menit. Halaman pertama adalah cover seperti ini ya tampilannya. Nah, bagi PPG Prajab, untuk membuat RPP kita dituntut membuat cover. Kemudian kita sertakan pemetaan kompetensi dasar. Ini wajib hukumnya saat perancangan pembelajaran. Bisa diambil dari buku tema, karena saat saya peer teaching kemarin itu masih menggunakan kurikulum K13. Jadi kita hanya diminta untuk mengambil satu pembelajaran, namun kita kembangkan menjadi 3 JP. Minimal ya. Saya lampirkan silabusnya. Kemudian ini. RPP saya. Di bagian awalnya ada satuan pendidikan, kelas semester, tema, subtema, muatan terpadunya, serta alokasi waktu. Ini ya, alokasi waktu saya 3 pertemuan atau 6 kali 35 menit. Kompetensi inti. Nah, yang perlu dikembangkan dalam perangkat pembelajaran ini, jangan lupa teman-teman yang harus diperhatikan karena kita ini dituntut untuk menggunakan HOTS atau High Thinking Order Skill, di mana kata kerja operasionalnya minimal adalah C4. Seperti ini. Apa saja itu C4? C4 itu tahap menganalisis. Ini mengaitkan gaya dengan gerak di lingkungan sekitar. Kalian bisa googling di Google untuk KKO, kata kerja operasional, atau untuk PPG sendiri. Kemarin alhamdulillah di awal semester LPTK saya memberikan
buku panduan untuk kata kerja operasionalnya. Jadi dari situ sudah sangat terbantu sekali. Ini, jika kompetensi dasarnya menghubungkan, nah yang perlu diperhatikan, untuk nilai pengetahuan, kita carinya yang C, karena kognitif. Jadi saya ambil di kata kerja operasional bagian C4, menganalisis saya hubungkan dengan kompetensi dasarnya, kemudian saya temukan kata yang cocok adalah mengaitkan. Dari kompetensi dasarnya menghubungkan gaya, indikatornya adalah mengaitkan gaya. Untuk kata selanjutnya sama. Kemudian untuk 4.4 atau keterampilannya, di mana kata menyajikan dalam kompetensi dasar ini sudah termasuk P3, maka saya tuangkan lagi ke indikator pencapaian kompetensi. Perlu teman-teman ketahui, RPP yang saya gunakan untuk uji komprehensif ini sebelumnya sudah kita konsultasikan dengan dosen pembimbing, dengan rekan-rekan sejawat PPG pada saat peer teaching, sehingga bismillah RPP ini sudah lulus uji dosen. Karena sudah dikonsultasikan berulang kali dan saya ingat sekali perjuangan menyusun RPP ini sungguh-sungguh sangat hebat lah. Saya bekerja dari pagi, siang, sampai dengan tengah malam, kurang tidur hanya untuk menyusun RPP ini. Lengkap dengan perangkat pembelajaran seperti bahan ajar, LKPD interaktif, evaluasi kuisis, seperti itu ya. Nah, di tujuan pembelajaran ini teman-teman, yang tidak kalah penting, ingat ya, harus menerapkan rumus ABCD. Contohnya di nomor 1 tadi, indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Maka indikator pencapaian kompetensi ini kita tuangkan dalam tujuan pembelajaran dengan kalimat yang sama namun kita tambahkan, yaitu melalui kegiatan mengamati teks cerita, berwisata ke Telaga Sarangan, peserta didik dapat mengaitkan, mohon maaf ini IPA-nya ya, mengaitkan gaya dengan gerak di lingkungan sekitar. Ini, mengaitkan gaya dengan gerak di lingkungan sekitar, tinggal kita copy, kita masukkan ke dalam kalimat tujuan pembelajaran, kita tambahkan unsur melalui kegiatan mengamati teks bercerita. Nah, teks bercerita ini untuk menyusun tujuan pembelajaran itu harus jelas ya teman-teman, apa yang ingin kalian gunakan medianya. Semisal menggunakan video pembelajaran, ya kita sematkan saja di sini seperti tujuan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video dongeng Telaga Sarangan, peserta didik dapat menganalisis tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan benar. Nah, untuk psikomotornya bisa juga dengan video lagi. Jadi, dari pengamatan video itu kita sudah bisa mengambil nilai pengetahuan anak dan nilai psikomotornya. Lanjut, sudah paham ya anak-anak? Teman-teman maksud saya, maaf terbiasa memanggil anak-anak di sekolah. Tujuan pembelajaran ini ada cerita unik lagi teman-teman, bahwa saat kita saling berdiskusi atau berkonsultasi tentang perangkat pembelajaran kita dengan dosen serta teman sejawat, tujuan pembelajaran ini banyak sekali hal yang membingungkan, banyak yang salah, banyak yang kurang tepat, banyak yang keliru, di mana penilaian psikomotor yang diambil dari penilaian kognitif, kata kerja operasional kognitif itu juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi tolong diperhatikan baik-baik jika yang ingin kita tuju adalah penilaian psikomotor, maka jangan lupa, jangan sampai keliru. Kata kerja operasional yang diambil adalah dari P atau psikomotor, bukan dari C atau kognitif. Lalu materi pembelajaran, IPA, contoh gaya dorong dan tarik, bahasa Indonesia. Untuk IPA dan bahasa Indonesia ini saya modifikasi, materi yang saya buat adalah murni
murni bahannya maksudnya idenya dari saya, tidak saya ambil dari buku manapun. Jadi saya kaitkan dengan lingkungan di sekitar anak-anak atau peserta didik saya, karena saya mengajar di SDN Mauspati 3, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Sedangkan di PPG sendiri juga kita dituntut untuk mengembangkan bahan ajar dan tidak boleh diambilkan dari buku tema yang sudah ada. Jadi benar-benar harus hasil kreasi kita sendiri yang disesuaikan dengan peserta didik yang kita ampu. Jadi saya mendapatkan ide dengan mengangkat kearifan lokal, dongeng Telaga Sarangan dalam teks fiksi. Kemudian pendekatan yang digunakan, kita dituntut untuk saintifik berbasis TPACK, tidak boleh hanya sekedar ceramah, menjelaskan, membaca, namun kita harus menerapkan media digital. Teknologi pedagogikal, kemudian model. Nah, di sini kita dituntut untuk modelnya sebenarnya bebas, tapi kita diminta sebisa mungkin menggunakan model problem based learning atau project based learning. Karena pembelajaran HOTS sangat mendukung dengan model kedua itu tadi, problem based learning atau project based learning. Sedangkan metodenya sendiri, dosen saya pernah berpesan, walaupun di era modern sekalipun, kita tidak bisa lepas dari metode ceramah. Dalam artian apa? Dalam artian tidak mungkin guru tidak memberikan penjelasan walau hanya sedikit kepada peserta didik. Karena tanpa adanya ceramah atau pengarahan dari guru, tujuan pembelajaran tidak bisa tercapai secara maksimal. Dulu atau waktu itu teman-teman saya juga menghilangkan metode ceramah ini, namun dosen menyarankan untuk tetap memberikan keterangan metode ceramah, karena tidak mungkin kita tidak memberikan pengarahan. Media pembelajarannya ada PowerPoint berbasis kearifan lokal, gambar Telaga Sarangan, video Telaga Sarangan, dan ini bahan ajar online saya. Bisa berupa flipping book atau apapun boleh. Yang jelas dituntut online dan offline juga ya. Untuk LKPD-nya saya menggunakan live worksheet. Nanti ketika diklik, bisa langsung mengarah ke live worksheet. Seperti ini tampilannya. Bisa tinggal diisi saja. Ini. Nah, live worksheet ini atau lembar kerja peserta didik atau LKPD, ini di awal harus ada cover, di mana memberikan keterangan kelas, materi yang kita sampaikan, serta nama, nomor, agar bisa diisi peserta didik. Ini bisa diisi loh, cuma ini, seperti ini. Ratna Juwita, nomor 01, kelas 4. LKPD ini bisa di print out juga. Jadi bagi peserta didik yang tidak memiliki akses internet atau terkendala, bisa juga dengan di print out. Nah, setelah cover, harus ada petunjuk belajar, karena berbeda ya teman-teman saat uji komprehensif pun kemarin ditanya oleh dosen. Apakah perbedaan antara LKPD dengan evaluasi? Perbedaannya adalah jika LKPD itu adalah lembar kerja atau lembar kegiatan peserta didik, di mana dalam LKPD ini kita harus memberikan keterangan cara penggunaannya atau petunjuk belajarnya. Sedangkan evaluasi kita hanya cukup memberikan soal. Ada indikator pencapaian kompetensi lagi. Tujuan pembelajarannya disematkan lagi. Nah, seperti ini, setiap lembar kerja itu harus ada petunjuknya. Petunjuk penggunaan atau pengerjaannya, ada kolom nama dan kelas lagi.
Seperti ini. Terlihat ya teman-teman, setiap LKPD, setiap lembar LKPD saya, setiap kegiatannya selalu ada petunjuknya. Dan kebanyakan lembar kerja ini ada diskusi ataupun mandiri. Selanjutnya, sumber belajarnya tetap kita pasti tidak lepas dari buku tematik kelas 4. Tema 8 untuk guru, untuk peserta didik, lingkungan sekitar, dan sumber belajar online. Untuk kegiatan pendahuluan, yang pertama ada peserta didik berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan. Nah, ini juga dari dosen saya diarahkan untuk kegiatan pendahuluan tidak boleh lebih dari 5 menit. Di mana dalam pendahuluan tidak boleh tertukar juga kegiatannya. Yang pertama harus ada orientasi, yaitu mengajak siswa berdoa, kemudian presensi, lalu harus ada apersepsi juga, di mana apersepsi ini adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan diiringi pertanyaan pemantik. Seperti contohnya kita harus membahas dulu. Ingatkah kalian kita sudah belajar apa saja pada pertemuan sebelumnya? Kita membangkitkan pengetahuan anak-anak di pertemuan sebelumnya, kita kaitkan dengan pertemuan kita hari ini. Sedangkan hari ini kita akan belajar tentang pengertian gaya teks fiksi. Masih ingatkah kalian apa pengertian gaya dan gerak? Kemudian kita beri motivasi. Dengan siapa yang tahu Telaga Sarangan? Sudah pernahkah kamu pergi ke sana? Untuk mengaitkan gaya dan gerak, pernahkah kamu melihat mobil yang mogok saat pergi ke Telaga Sarangan? Seperti itu contohnya. Di sini saya memberikan lagu yang sesuai dengan pembelajaran tema saya, yaitu Desaku. Jadi Telaga Sarangan itu perjalanan menuju ke sana penuh dengan pemandangan indah, pemandangan pedesaan yang sejuk, pegunungan. Jadi kita harus benar-benar menyusun perangkat pembelajaran ini, kita pikirkan semua konsep dari awal sampai akhir. Tidak hanya asal menyusun saja ya teman-teman. Jadi ini butuh pemikiran yang kompleks. Kemudian dalam kegiatan inti, sintaks dari problem based learning harus kita sematkan. Waktunya 195 menit karena 6 kali 35 menit. Nah, orientasi peserta didik pada masalah ini bisa langsung dengan dibagi dengan kelompok. Setelah dibagi per kelompok, diminta untuk mengamati dan memahami masalah yang diperoleh. Lalu mengorganisasikan peserta didik belajar dengan berdiskusi, mengerjakan LKPD, lalu membimbing penyelidikan, bisa dengan peserta didik melakukan penyelidikan untuk bahan diskusi kelompok. Nah, di sini juga harus disematkan TPACK-nya bagian yang mana, kemudian HOTS 4 CS-nya yang mana, Creative Thinking and Innovation, Communication and Collaboration, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, bisa dengan wujud, mana ya? Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Dan hasilnya dipresentasikan dalam bentuk karya berupa laporan. Lalu sintaks lainnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan di kegiatan inti yang terakhir adalah konfirmasi. Peserta didik bersama guru. Oh iya, teman-teman yang perlu diperhatikan lagi, dalam penyusunan RPP ini subjek, ingat ya, subjek itu adalah peserta didik. Kalian sadar tidak ya? Di awal ini saya selalu mengawali dengan peserta didik. Tidak boleh diawali dengan kata guru, melainkan subjeknya adalah peserta didik. Karena peserta didik ini tidak boleh dijadikan objek.
Jadi, untuk kalimat pertama di awalnya harus peserta didik. Peserta didik memperhatikan, peserta didik membuka bahan ajar, kelompok diminta mengamati, peserta didik berdiskusi. Jadi bukan guru yang meminta peserta didik, tapi peserta didik sebagai subjek. Nah, di kegiatan penutup ini 10 menit maksimal. Dan banyak yang keliru juga letak dari kegiatan penutup. Mana sih yang harus dilakukan pertama kali? Refleksi dulu, simpulan dulu, atau evaluasi? Ya, dari saran dari dosen saya atau pesan dari dosen saya, yang benar itu harus simpulan dulu. Setelah kegiatan inti, kita harus mengajak anak untuk menyimpulkan. Bersama-sama, baru setelah simpulan, kita berikan refleksi. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Setelah refleksi, barulah evaluasi. Jadi, teman-teman, evaluasi itu bukan berada di kegiatan inti, namun berada di kegiatan penutup. Dan setelah evaluasi itu adalah tindak lanjut. Apakah kegiatan dalam tindak lanjut? Tindak lanjut bisa berupa penyampaian materi selanjutnya, namun yang lebih penting itu tindak lanjut adalah menginformasikan hasil dari penilaian evaluasi, remedial ataupun pengayaan. Lalu baru diakhiri dengan kegiatan berdoa. Bisa juga dengan ditambahkan penanaman karakter Pancasila dengan menyanyikan lagu nasional, kemudian numerisasi dengan perkalian, bila waktunya mencukupi ya. Kemudian bagian penilaian, ini juga tidak kalah penting. Tidak boleh keliru ya, untuk aspek sikap, prosedur yang digunakan adalah proses. Tekniknya adalah non-tes, jenisnya adalah observasi, dan bentuknya subjektif. Untuk aspek pengetahuan dan keterampilan sama, prosedurnya adalah hasil. Tekniknya adalah tes, jenisnya tertulis, bentuknya juga subjektif. Sekian RPP saya. Nah, sedangkan ini adalah perangkat bahan ajarnya. Bahan ajar ini saya kembangkan dari buku tema, namun isinya sama sekali tidak sama dengan buku tema. Penyusun saya sendiri, ada lembar pengesahan dari kepala sekolah. Harapannya semoga bahan ajar ini bisa digunakan untuk penilaian UKIN portofolio. Semoga bisa ya teman-teman, amin. Dalam bahan ajar ini harus ada kata pengantar. Yang pertama cover dulu loh ya teman-teman. Cover, kemudian lembar pengesahan, kata pengantar, pemetaan kompetensi dasar seperti yang di RPP tadi. Pendahuluan itu meliputi deskripsi bahan ajar, relevansi bahan ajar, petunjuk belajar, kemudian inti, itu terdiri dari rumusan capaian pembelajaran itu tujuan ya, pokok materi, lalu materinya. Nih, ini materinya saya membuat kalimat sendiri nih, kata-kata sendiri. Judulnya tema bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Kalau ini dari buku tema ya, judul ini dari tema 8. Kemudian kalau ini saya membuat kata-kata sendiri. Nana, kenapa saya bilang hari ini adalah hari Minggu? Nana dan keluarga, maksudnya Nana itu adalah istilah nama saya, Ratna, Nana. Kemudian saya ambil dari Google. Jangan lupa ya teman-teman, jika kita mengutip apapun dari media atau dari daftar pustaka, ya harus kita lampirkan. Gambar ini linknya saya lampirkan agar kita tidak disebut sebagai plagiat. Ini untuk materi IPA-nya ya. Jadi kita hubungkan gaya dan gerak itu
dengan cerita Telaga Sarang. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi, perlu diingat juga teman-teman, dalam tematik itu tidak boleh terlihat pembelajaran satu dengan yang lainnya terpisah. Jadi dalam penyampaiannya pun harus satu tema dengan artian sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan. Tidak boleh terlihat setelah saya mengajar IPA, anak-anak habis IPA bahasa Indonesia atau materinya perpindahannya terlihat nyata, itu tidak boleh. Jadi harus mengalir seperti ini. Untuk mengalirnya langsung saya sampaikan dari IPA tadi. Nana pergi berwisata ke Sarangan. Nana bertanya ke ayahnya asal mula Telaga Sarangan. Nah, dari sini kan terintegrasi. Dari IPA-nya langsung ke bahasa Indonesia tentang teks fiksi. Kalau ini saya ambil dari YouTube, teksnya dari Google. Saya sematkan semua ya linknya ini. Materinya. Kemudian di dalam bahan ajar juga harus ada soal-soal latihan, simpulan atau penutup rangkuman, bukan kesimpulan, tetapi simpulan. Tes formatif, kunci jawaban, soal evaluasi, serta daftar pustaka. Nah, sedangkan yang ini medianya itu adalah PowerPoint yang saya tampilkan di YouTube saya kemarin, uji komprehensif. Sekian review dari perangkat pembelajaran yang saya gunakan untuk uji komprehensif. Dan alhamdulillah nilai saya adalah A. Semoga bisa menginspirasi teman-teman pejuang Serdik, sertifikat pendidik, dimanapun kalian berada. Dan semoga video saya ini bermanfaat. Jika teman-teman merasa video saya bermanfaat, tolong di-subscribe dan di-share ya. Tidak lupa like-nya juga. Terima kasih.